Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk selalu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang akan mengantarkan kita untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang bukan hanya sebentar, kebahagiaan yang bukan hanya sesaat, dan kebahagiaan bukan hanya sekedar dan sebatas usia kita, tapi kebahagiaan yang hakiki dan abadi sampai besok di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang, setiap manusia pastilah menginginkan derajat yang tinggi, menginginkan derajat yang luhur, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk mencapainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu cara kepada kita, yaitu bagaimana agar kita diberi oleh Allah derajat yang tinggi nanti di sisi Allah, dan sekaligus dengan amalan tersebut segala dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ingin aku tunjukkan kepada kalian yaitu suatu perbuatan yang mengangkat derajat kalian sekaligus menghapus dosa kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah selanjutnya bersabda, isbahul wudu'i alal makarih. Rasulullah memberikan resep yang pertama adalah yaitu menyempurnakan wudu pada saat kita tidak suka. Menyempurnakan wudu pada saat kita tidak suka. Hal ini mungkin disebabkan karena kondisi cuaca dingin, mungkin malam dan lain sebagainya, sehingga untuk berwudu dengan sempurna kadangkala kita tidak kerjakan. Padahal kalau berwudu dengan sempurna, berwudu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan menghapus dosa kita dan sekaligus mengangkat derajat kita. Memang para jamaah rahimakumullah, di dalam berwudu yang rukun itu kan hanya 6. Yang dikerjakan kita kan hanya 4. Pertama niat, jelas dalam hati, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki serta terakhir tertib. Namun yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu berkumur, menghirup air ke hidung, membasuh telinga, dan ini semuanya adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita bisa melakukan yang demikian, dan itu akan membuat kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus
dosa kita akan diampuni oleh Allah. Para jamaah rahimakumullah, bahkan orang yang suka berwudu, orang yang suka membersihkan dirinya itu akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suka membersihkan diri. Bahkan kelebihannya pada jamaah rahimakumullah, orang yang suka membersihkan dirinya dengan berwudu dan disempurnakan, bahkan ditambah sedikit daripada kewajibannya. Contoh umpama membasuh tangan sampai siku, ditambahkan bukan hanya sampai siku tapi lebih ke atas. Itu anjuran Rasulullah. Sehingga besok di hari kiamat akan mudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Inna ummati yud'auna ghurran mu'ajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan muka, dalam keadaan anggota tubuh yang dipakai untuk berwudu bercahaya min atharil wudu, karena bekas-bekas yang dipergunakan untuk berwudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang cahayanya, maka kerjakanlah. Jadi para jamaah rahimakumullah, kalau kita berwudu lebihkan. Kalau umpama membasuh kaki sampai mata kaki, lebihkan sedikit, mungkin ke betis atau ke lutut. Ini akan lebih mudah besok di hari kiamat, akan dikendal oleh Rasulullah, akan lebih mudah diketahui, oh ini adalah umatku. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah sholat, tentu mereka tidak pernah berwudu, maka besok di hari kiamat susah untuk dikenali. Sahabat Rasulullah SAW yang tidak pernah lepas daripada wudu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal bin Rabah itu setelah berwudu dia sholat 2 rakaat dan disebut dengan sholat suhul wudu. Rasulullah belum pernah melakukan, tapi Rasulullah menyetujui. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh Bilal. Setelah berwudu dia langsung sholat, sehingga Rasulullah SAW pernah mendengar, yaitu sandalnya Bilal terdengar di dalam surga pada waktu Mi'raj. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu Rasulullah mengutarakan wasabru alal makari. Yang kedua adalah sabar pada saat kita tidak suka. Pada saat kita ingin melakukan kebaikan para jamaah, kadang-kadang kita tidak suka. Karena memang jalan menuju surga itu dipagari oleh sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sukai. Ini adalah memang suatu godaan. Tapi apabila kita sabar, tetap melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah menghapus adalah dosa-dosa kita. Memang perlu kesabaran para jamaah melakukan kebaikan, apalagi dengan cara istiqomah. Kontinu kita melakukan kebaikan, kadang-kadang ada rasa jenuh dan lain sebagainya. Itu adalah ujian bagi kita, yaitu menguji kesabaran. Bahwa as-sabru al-makari, bahwa sabar melakukan kebaikan pada saat kita tidak suka, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat kita dan sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu wakasratul khuta 'alal masajid. Yang ketiga adalah para jamaah, kita memperbanyak langkah menuju
Ini adalah sesuatu perbuatan yang akan mengangkat derajat kita dan sekaligus menghapus dosa kita, karena setiap langkah kita itu menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Mungkin di antara para jamaah belum pernah menghitung berapa langkah dari rumah kita, dari pagar menuju ke masjid, belum pernah mungkin. Tidak apa-apa, kita sekali-sekali menghitung untuk semangat agar kita ingin banyak melakukan kebaikan, dan karena itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Bahkan orang yang berjalan menuju masjid itu sudah dinilai, selain kebaikan, dinilai sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Bahwa setiap langkah seseorang berjalan menuju sholat, maka itu dinilai sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sahabat Rasulullah yang memang agak aneh, satu ada di antara sahabat yang berbeda dengan yang lainnya. Sahabat mayoritas ingin dekat dengan rumah Rasulullah, ingin dekat dengan Masjid Nabawi, tapi ada sahabat yang satu malah ingin jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, yang terkenal dengan namanya Sa'ban. Rumahnya jauh pada jamaah, tapi rutin untuk sholat berjamaah ke masjid. Istiqomah 5 waktu sholat ke masjid. Perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi itu berjalan kaki kurang lebih 3 jam lamanya. Kenapa? Karena ingin tadi diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Sehingga pada saat Sa'ban mau meninggal dunia, berteriak, kenapa tidak jauh? Istrinya kaget dan bertanya kepada Rasulullah pada saat takziah, oh, Sa'ban itu diperlihatkan oleh Allah bahwa pahalanya orang yang berjalan menuju ke masjid, sehingga dia berteriak, kenapa tidak jauh? Inilah para jamaah rahimakumullah. Jadi sungguh aneh dan juga disayangkan kalau seorang bapak, seorang laki-laki jalan ke masjid, padahal itu adalah sangat luar biasa, dan bahkan ada yang mengatakan itu adalah satu kewajiban. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, memang kalau perempuan itu disunahkan dan lebih banyak fadilahnya kalau sholat di rumah. Dan yang terakhir adalah wantidharus sholati ba'das sholat. Amal perbuatan yang terakhir yang akan mengangkat derajat kita sekaligus menghapus dosa-dosa kita, yaitu wantidharus sholati ba'das sholat. Menunggu waktu sholat setelah melakukan sholat. Mungkin di antara jamaah sering melakukan, biasanya antara sholat maghrib menuju sholat isya. Jadi setelah sholat maghrib iktikaf di masjid menunggu sholat isya. Ini yang biasanya dikerjakan oleh kita sebagian, walaupun sekecil para jamaah. Namun intinya para jamaah rahimakumullah, bukan hanya maghrib sampai isya, bahkan dari subuh sampai duhur, kalau kita niat menunggu waktu duhur, maka itu adalah setiap kita menunggu sudah dinilai ibadah oleh Rasulullah SAW. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Walaupun kita bekerja di kantor, walaupun kita melakukan aktivitas yang lain, itu hanyalah selingan saja. Tapi niatnya menunggu waktu duhur. Ini adalah suatu ibadah. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita yang ada dalam kesempatan ini termasuk umat Rasulullah SAW yang dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Innahu huwas samiul 'alim.
القائل إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه الذين جاهدوا لتكون كلمات الله العليا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين واختم لنا منك بالخير اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن